Wiridnya mangan turu, ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. Mangan turu 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 ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. Ngedan itu, Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tadi saya berangkat dari Bandar Lampung sejak jam 6 pagi. Sampai di Margajaya langsung sarapan lan ngopi. Ngopinya ngopi duren. Kalau kata Jemugan ngopi dehian. Mantap. Mati kak bangik kata orang Lampung. Saking mantap nikmatnya ngopi duren. Satu gelas, Pak, saya isi 2 duren, tak minum sampai habis, saking mantapnya. Tadi rodok-rodok ngantuk, mata terasa berat, setelah ngopi duren langsung kinclong, langsung jreng pandangan. Ngambil falsafah ngopi duren. Kalau kita masih bisa ngopi duren, ngopi dehian, itu tanda kalau kita masih sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan. Allahumma amin. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. As-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Orang mukmin kaya tidak apa-apa. Orang bertakwa kaya bagus malahan. Orang bertakwa kaya hartanya untuk bangun masjid, nyumbang pesantren, bantu santri yang sedang jihad fisabilillah menuntut ilmu. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Hanya saja perlu jadi catatan bagi kita, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Halo? Halo? Sehat lebih baik daripada kaya. Gitu nggih? Ada orang kaya rumahnya gedung bertingkat, mobilnya 4, bininya kebanyakan, Bu, 1 saja. Hidup dalam kemewahan dengan fasilitas yang lengkap tapi paranoid. Apa itu paranoid? Serba takut. Makan nasi takut, minum kopi takut, makan duren takut, lauk ikan asin takut, sambal terasi, sambal calok kata Jemugan takut, sayur santan takut, ketiban makan nasi tiwul. Ya nek zaman biyen Bapak Ibu, tiwul niku makanan orang yang enggak kebeli beras, cara orang Indonesia ngirit. Tapi zaman sekarang tiwul makanan orang sugih. Tiwul itu makanan orang kaya. Mengapa orang kaya mangan tiwul? Karena takut makan nasi, takut diabetes cenah, takut makan nasi. Di samping rumah orang kaya ada orang pas-pasan, orang melarat. Rumahnya saja gedek geribik, atapnya asbes bocor, lantainya masih tanah, tapi kalau makan 3 piring sayur nangka santan kental, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin tanjan sepiring,
lalapnya triple, pete, jengkol, jaling, petai, jehing, kabau, nambah 3 kali, bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, wudud di samsu. Subhanallah. Itulah mengapa as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Wa tibun nafsi minan ni'am, dan kata Nabi, adem ayem nangati, adem ayem di jiwa, minan ni'am, itu adalah bagian dari kenikmatan. Maka Bapak Ibu, sehat saja belum tentu cukup. Yang terpenting juga sehat ditambah adem ayem, toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan. Mudah-mudahan hidup kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Namun walau bagaimanapun hidup ini takkan bahagia kalau kita berpangku tangan. Kita juga mesti ikhtiar. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Ya Pak ya. Banyak orang ngayal di dunia ini ingin kaya mendadak, makanya ikut judi online. Banyak orang ingin kaya mendadak, makanya pesugihan ke Gunung Kawi. Ada nggak sih yang rai-rainya suka ke Gunung Kawi nih? Ada yang ingin kaya mendadak, seakan-akan nyelam sungai, katanya ada batangan emas di sono. Hidup penuh ngayal. Hidup pengen seenaknya maunya kita, seenak udele dewe. Kalau kata orang sekarang itu apa? Kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak aja. Kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak seindah itu hidup di dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Artinya hidup tak semudah yang kita bayangkan. Semua butuh ikhtiar dan perjuangan. Cuman kalau kepengen kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, enggak kerja, enggak nyambut gawe, enggak ikhtiar, ada wiridnya. Pengen tahu nggak? Tak ijazahkan kalian jenengan. Ada wiridnya. Tolong diingat, mohon dihafal, silahkan diamalkan. Wiridnya mangan turu, ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. 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 Ungedan itu Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Nah, dalam prosesi Mi'raj, Nabi diajak nengok surga, nengok neraka. Maka Nabi bersabda, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku diajak nengok surga, dan aku lihat di dalam surga itu kebanyakan penghuninya orang fakir, kebanyakan penghuninya orang miskin. Makanya Bapak Ibu yang rumangsa melarat, tinggal di kebon Margajaya atau yang ngebon di kawasan, selip dikit diusir pemerintah. Yang merasa susah, yang merasa melarat tinggal di kebon, yakin percayalah bakal masuk surga duluan. Kalau sholat. Kalau nggak sholat, cepet banget ke nerakanya.
masuk neraka qoblal hisab malahan Pak, sebelum dihisab. Saya tanya kalian jenengan kalau suruh milih sugih napa melarat? Milih sugih napa melarat? Kaya apa miskin? Kaya. Hanya Kanjeng Nabi yang doanya minta miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, kata Nabi, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, dan bangkitkan saya bersama rombongan orang miskin pada hari kiamat nanti. Ini Nabi bukan saya, Nabi ya. Kalau saya emoh lepak melarat. Ini Kanjeng Nabi. Makanya jangan belagak pengen ngikutin sunnah Nabi full. Nggak bisa Bapak Ibu. Nabi berdoa minta miskin, nah kita doanya minta kaya. Ya, saya ingin kasih catatan kalian jenengan, masalah jumlah materi, masalah harta itu urusan nasib. Sun gitu Pak. Urusan nasib. Nasib itu bahasa kitanya bagian. Gitu begitu. Pak. Bu. Rezeki itu nasib. Rezeki itu bagian masing-masing. Gitu begitu. Maka syukuri yang punya kita. Yang penting dalam hidup kita ini, berapapun bagian kita, kita jangan bermental miskin, tapi kita harus bermental kaya. Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak harta, banyak perbendaharaan, banyak perhiasan. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu bukan karena harta, kaya itu soal rasa. Gitu begitu? Halo? Saya ulangi Bapak Ibu, kita ini tidak boleh bermental miskin. Kita harus bermental kaya. Karena banyak orang sekarang, orang kaya bermental miskin. Contohnya apa? Rumahnya sudah gedung, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Kan bener Pak, dimana-mana ya gitu ya. Mental miskin. Kadang-kadang ngapunten ya Bu, ibu-ibu itu kadang-kadang gayanya ketinggian, mukanya aja glowing skincare, lipstiknya abang-abang nyangkut di gigi lagi, pakai baju serba matching, 5 jari dipasangin cincin, gawa tasnya begini, dibilang melarat marah, nggak dapat bansos BLT dari Pak Kakam ngamuk. Ini di sono, kalau di Marga Jaya pusatnya. Banyak orang bermental miskin. Nah, bagaimana agar kita bermental kaya? Untuk bermental kaya itu satu, jangan pernah terobsesi dengan milik orang. Jadi jangan kepengen sama punya tetangga. Bapak-bapak ini paling sengsara hidupnya kalau kepengen sama bini tetangga. Iya kan? Pasti sengsara. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal aja dibacok orang kita. Jangan macam-macam. Jadi jangan terobsesi dengan punya orang. Ibu-ibu juga jangan terobsesi sama kursi tetangga. Jangan terobsesi sama keramik baru tetangga. Pak tonggone genti TV, Bapak kapan? Pak tonggone genti motor, Bapak kapan? Pak tonggone genti istri, Bapak kapan? Jangan terobsesi dengan punya orang. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli cerek mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga ganti motor gemeter.
Hidup paling enak itu syukuri yang punya kita. Kalau kata ibu saya, bapak ibu, yang punya kita itulah yang istimewa. Karena itulah bagian kita. Ini syarat yang pertama, agar hidup kita bahagia, jangan terobsesi dengan milik orang lain. Yang kedua, agar hidup kita kaya dan bahagia, sering-seringlah nengok ke bawah, jangan mendongak ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, kata Kanjeng Nabi, orang-orang yang hidupnya jauh di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang jauh di atas kalian. Hidup kalau ngedongak terus jalan juga kesandung. Kalau kata ibu saya, teman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris. Halah kinai aban berjalan tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Halah kinai aban dipucok tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan di atas, lihat saja jempol kaki. Ingat asalna, ama dihisare lah lama dihisare, ama dihi miskin nak lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak, wis ket mbien yo susah. Nek melarat yo le, wis ket mbien yo melarat, enggak tumben jadi orang miskin, enggak tumben jadi orang melarat, enggak heran jadi orang susah. Gede begitu. Kita enggak heran jadi orang miskin, kata ibu saya. Enggak heran jadi orang melarat. Makanya jangan tumben lihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapa banyak orang yang beban hidupnya sangat berat, tapi dia enggak pernah berisik. Saya ulangi Pak. Halo. Betapa banyak orang yang hidupnya sangat berat bebannya, tapi dia enggak pernah berisik. Dia nikmati perjuangannya, dia nikmati bebannya. Coba lihat orang-orang susah itu, nggak berisikan. Lah kita baru susah sedikit sudah update status. Baru berantem sama tetangga update status. Baru berantem sama laki bikin status di WA-nya. Sekampung Marga Jaya orang tahu semua. Lagi berantem sama lakinya. Jadi kadang-kadang kita harus ngempet rasa, menyembunyikan Bapak Ibu. Susahnya kita orang nggak perlu tahu. Kita tuh cukup mengadu kepada Allah. Makanya sering-sering lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, agar kita dikayakan oleh Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, agar kita ini bermental kaya, jangan pernah ngarep subsidi. Halo. Walaupun kita nggak dapat BLT, walaupun nggak dapat bansos, walaupun nggak dapat PKH, apalagi namanya bantuan yang lainnya itu, nggak urung kita dapat rezeki dari Allah. Gitu bang? Nah sekarang saya tanya, yang ngasih kita rezeki itu Allah apa pemerintah? Allah. Kalau pemerintah mah nggak ngasih rezeki, yang ada korupsi. Ya bayar. Yang ada korupsi. Korupsi nganti 300 triliun. 300 triliun itu korupsi timah, nolnya berapa itu Bu? Sampai pencet nang kalkulator, error kalkulator. 300 triliun itu Pak, kalau dibelikan sebelah semua, tenggelam Lampung sama laut sebelah semua itu. Makanya saya ini sumbang saran saja nih, mumpung masih baru, kepada Presiden kita Pak Prabowo Subianto dan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, anggaran makan bergizi gratis alias makan siang gratis itu sampai Juni saja sudah menghabiskan 71 triliun. Itu Bapak Ibu masih berapa persen? Pondok-pondok belum dapat, pondok saya nggak dapat soalnya, nggak dapat, belum dapat itu. Katanya sih kalau setahun butuhnya 400 triliun setahun, dengan asumsi 300.000 per siswa per bulan. 300.000 per siswa sebulan. Kalau dihitung 15.000 ya lebih banyak lagi tuh. Katakanlah bulat 300.000 per bulan per siswa. Sumbang saran kali Pak Prabowo dan Mas Wapres, daripada bentuk makan siang tok,
yang ujung-ujungnya suatu hari nanti akan jadi bancakan korupsi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya usul kali Pak Presiden duit 300.000 itu kirim saja langsung ke rekening emak-emaknya ini. Tepuk tangan dulu. Yakin Pak, itu tepat sasaran. Yakin saya, tepat sasaran. Karena duit 300.000 itu kalau harga beras yang standar premium 150.000 dapat 2 karung. Cukup makan sak keluarga itu Pak. Itu kalau anak yang sekolah 1. Gimana ibu-ibu punya anak sekolah 4? 4 kali 3 1.200.000 cair. Tapi harus ke rekening ibunya, jangan ke rekening bapaknya. Jadi rokok dia kalau ke sini. Harus ke sono. Dan saya yakin kalau itu direalisasikan oleh Pak Prabowo dengan jumlah anggaran sama 400 triliun per tahun, sama anggarannya, nyampe ke emak-emaknya 2029 nanti kalau pemilihan umum Pak Prabowo menang 150%, bukan lagi 100%. Swaking Pak, saking banyaknya itu. Artinya ini tepat sasaran. Atau begini, kalaupun nggak dikirim ke emak-emaknya, program makan bergizi gratis itu konversikan menjadi sekolah bebas biaya. Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya ngitungnya begini Bapak Ibu. Di pesantren kita Bapak Ibu, biaya mondok itu Pak cuman 400.000 sebulan. Itu pun baru naik itu Pak, karena harga beras naik ini. 400.000 sebulan. 400.000 sebulan itu Bapak Ibu makan di situ, makan 3 kali sehari, makan di situ, kemudian mondok di situ, ngaji salafiyahnya di situ, sekolah juga, itulah biayanya. Jadi 400.000 itu semua sudah masuk di situ. Umpami jatah makan siang itu dikirim ke pondok kita, gratis semua santrinya itu Pak. Ya santri zaman sekarang kan enak, nggak masak sendiri. Payah Pak, santri kalau suruh masak sendiri, berambang mestinya cukup seminggu, sehari habis. Nggak bisa santri kon masak dewe, terutama yang laki ya. Kalau yang perempuan kita latih masak, terutama yang laki nggak bisa habis ya. Garam ditumpahin semua. Makanya di pondok kita ada tukang masaknya. Orang semua mengatakan murah. Nah seandainya uang itu dikirim ke pesantren, alangkah banyak pesantren-pesantren bebas biaya Bapak Ibu. Dan orang tua tinggal ngasih uang jajan saja sama anak. Ini sumbang saran daripada subsidi yang tidak tepat sasaran. Cuman saya kembali ke awal tadi, jangan pernah ngarep subsidi. Kita ini nggak urung dapat bantuan, nggak urung dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Maka sumbang saran, halo, nanti kalau Pak Kades, Pak Kakam, Kepala Kampung bagi BLT Bansos, Bu, bilang sama Pak Lurah, maaf Pak Lurah, kami nggak menerima BLT. Kami nggak nerima bansos. Pret. Jalan masih jelek Pak Lurah. Yuk kita bangun jalan saja. Boro-boro Pak. Itulah masalah kita semua. Baik Bapak Ibu, kita semua sebelum lanjut kita mau mengumpulkan sumbangan dulu. Ini khawatir taruhnya belum dibayar ini ya. Nggak bagus kalau habis ngaji taruhnya masih ngutang. Monggo silahkan siapkan infak terbaiknya. Siapkan infak terbaik. Yang bawa duit ya. Yang nggak bawa duit jangan ngutang sama temen, takut lupa bayarnya. Yang nggak bawa duit cukup anting-antingnya sebelah jadilah. Taruh di sana. Monggo panitia siap. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.